Play deh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, pada malam hari ini kita melaksanakan presentasi yaitu kelompok 5 dengan judul presentasi implementasi komputer industri dan pemerintahan pada negara Indonesia. Dengan anggota kelompok yang pertama Hasanuddin Haikal Febrian, yang kedua Muhammad Iqbal Ar-Rahman, yang ketiga Nafis Al-Fariji, keempat Wafi Laili, dan kelima Zanda Mirahman. Baik, pada materi pertama akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Zanda Mirahman. Komputer di dunia industri. Indonesia melalui siap menyongsong era revolusi industri. Untuk menyiapkan masa depan sektor manufaktur, Indonesia telah meluncurkan peta jalan making Indonesia 4.0 dengan memilih 5 skor untuk menjadi pionirnya dan menetapkan 10 program prioritas nasional. 5 sektor yang dipilih tersebut yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, jadi otomotif, elektronik, serta kimia. Penerapan industri 4.0 merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi, dengan ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, serta batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Next, Bang. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan terdapat 5 teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, wearables, dan virtual reality. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami perangkat elektronik pada perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk berhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar data. Di dalam peta jalan making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun infrastruktur digital nasional. Bahkan berdasarkan penelitian dari McKinsey dan Company, infrastruktur digital di Indonesia akan menciptakan peluang bisnis baru hingga US dolar 150 sampai 200 miliar pada tahun 2025 sampai 2030. Saat ini pemerintahan tengah mengembangkan palaparing atau sebuah proyek serat optik sepanjang 36.000 km di 440 kota di Indonesia, demi mendukung tercapainya akses internet berkecepatan tinggi yang merata di tahun 2019.
Dengan begitu, maka tidak akan ada permasalahan dalam konektivitas IoT, baik dengan konektivitas langsung atau dari gateway ke server atau cloud. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita, M. Iqbal Rahman. Menurut dan pengembangan industri harus benar ada bidang yang dipersiapkan. Saya adalah melakukan penempatan mesin hal serta pengembangan teknologi berkaitan untuk mengatasi ada dasar faktor yaitu analitis dan bisnis intelijen dalam perindustrian. Telkomsel sebagai salah satu pihak enabler Industri 4.0 juga sudah siap mendukung terlaksananya hal di Indonesia. Mereka akan menyediakan sistem IoT melalui program Inovasi Center TINC. Program TINC merangkum pada membentuk IoT Indonesia berupa penyediaan laboratorium IoT, program mentoring dan bootcamp bersama ekspertis di bidang IoT, serta networking, develop maupun sistem integrator dengan para pemain industri terkait. Satu hal lagi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong industri 4.0 adalah menghasilkan jaringan generasi kelima atau 5G, sehingga implementasi IoT pada industri dapat berjalan maksimal. Implementasi komputer jaringan e-government. Teknologi komputer yang sangat pesat mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk di bidang pemerintahan. Pemerintah terus berinovasi sekembangnya teknologi dengan menerapkan sistem pemerintah atau disebut dengan e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi pemerintah seperti menggunakan internet serta internet yang memiliki kemampuan hubungan keperluan penduduk usaha lainnya serta transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui otomasi dengan internet. Lebih umum lagi sebagai World Wide Web atau WWW. Bentuk-bentuk dari penerapan e-government, e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kita Wafi Laili. Baik, dalam mengimplementasikannya, pemerintah sudah menyiapkan strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dengan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Dan yang terakhir, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yaitu melalui persiapan, kematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.
Implementasi komputer melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan pemerintah. Di sejumlah wilayah di Indonesia mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai urusan administrasi. E-government ini dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa mempertinggi komunikasi antar pemerintah dengan berbagai sektor terkait. Transparansi informasi melalui sistem informasi yang dirancang oleh pemerintah dapat memudahkan masyarakat dalam memberi masukan tentang kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Dampak positif yang diterapkan sistem e-government di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu, sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerja juga tentunya akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan kita Nafis Al-Farizi. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh implementasi e-government di Indonesia, yaitu pemerintah Kota Surabaya. Pemko Surabaya sudah menerapkan sistem Surabaya Smart Windows atau SWS, yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang e-government, government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. Selain Pemko Surabaya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencanangkan e-government melalui program Smart City. Pemprov Jakarta menghadirkan aplikasi Jaki Super App untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Aplikasi Super ini dikembangkan untuk membuat kehidupan penduduk Jakarta makin mudah, aman, dan nyaman. Melalui aplikasi Jaki Super App ini, terdapat berbagai fitur seperti pelaporan masalah secara online, Jaklapor, mencetak harga bahan pangan, Jakpangan, mengecek pajak, Jakpenda, mencari spot WiFi gratis, Jak WiFi, dan segudang fitur lainnya. Apabila pengguna kebingungan dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasi ini, terdapat fitur asisten virtual chatbot Java yang akan membantu pengguna selama 24 jam. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jadi kalau ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.